Untuk demo program, di sini terdapat form login dengan username akuntansi dan passwordnya akuntansi. Login berhasil, oke. Lalu akan masuk ke dalam menu utama akuntansi di mana ada navigation dashboard, ada menu master laporan laba rugi per tahun dan laporan laba rugi gabungan, ada menu analisis untuk analisis common size dan grafik common size, dan ada menu laporan untuk laporan laba rugi pro forma. Yang pertama kita akan masuk ke dalam laporan laba rugi per tahun, yaitu laporan laba rugi tahun 2017. Terdapat import data dengan kita memilih file dan melakukan submit. Jika sudah diimport akan menghasilkan tampilan seperti ini dan bisa dilakukan edit atau hapus data. Lalu terdapat laporan laba rugi tahun 2017. Untuk yang tahun 2018 juga sama, terdapat tampilan laporan laba rugi 2018 yang bisa diedit dan bisa dihapus. Lalu terdapat laporan laba rugi tahun 2018. Selanjutnya ada laporan laba rugi gabungan. Pada form laporan laba rugi gabungan terdapat data laporan laba rugi untuk tahun 2017 dan 2018. Terdapat juga laporan laba rugi untuk laporan gabungan. Selanjutnya, untuk analisis common size. Pada analisis common size terdapat tampilan otomatis yang presentasi common size tahun 2017 dan 2018 yang sudah terisi dengan persentase. Lalu kita dapat melihat laporan hasil analisis common size. Lalu kita juga dapat melakukan cetak laporan untuk laporan hasil analisis common size. Lalu kita dapat melihat kesimpulan hasil analisis untuk pembacaannya. Terdapat kesimpulan hasil analisis common size laba rugi tahun 2017 dan 2018. Untuk penjualan mengalami peningkatan mencapai 50,69% dari 1.423.153.519 menjadi 2.144.554.140. Lalu peningkatan tersebut diakibatkan oleh jumlah aset yang lebih besar, banyaknya promosi yang dilakukan oleh sales, adanya diskon atau promo terhadap produk yang dijual, dan banyaknya konsumen yang membeli barang di perusahaan. Yang kedua ada harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan tersebut mengalami penurunan dari 76,17% pada tahun 2017 menjadi 71,23% pada tahun 2018. Penurunan tersebut diakibatkan oleh menurunnya biaya-biaya yang dikeluarkan dan turunnya harga pembelian persediaan barang yang akan dijual perusahaan. Selanjutnya ada laba kotor, di mana laba kotor mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 23,83% menjadi 28,77% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut diakibatkan karena naiknya penjualan sebesar 50,69% dan turunnya harga pokok penjualan sebesar 4,94% pada tahun 2018. Lalu ada biaya operasional, di mana biaya operasional mengalami penurunan dari 16,29% pada tahun 2017 menjadi 13,43% pada tahun 2018. Namun dalam satuan rupiah, biaya operasional mengalami peningkatan di tahun 2018. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh banyaknya kegiatan operasional yang membutuhkan biaya, seperti biaya transportasi, biaya sewa, penggajian, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada laba operasional, di mana laba operasional mengalami peningkatan dari 7,53% pada tahun 2017 menjadi 15,34% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh penjualan yang mengalami peningkatan sebesar 50,69% dan pengendalian biaya yang efektif, sehingga biaya operasional mengalami penurunan sebesar 2,86%. Yang keenam ada pendapatan atau biaya lain yang secara keseluruhan cukup stabil, yaitu sebesar 0,04% dan tidak terdapat perubahan yang begitu signifikan.
Yang ketujuh ada laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajak mengalami peningkatan dari 7,49% pada tahun 2017 menjadi 15,30% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh penjualan yang mengalami peningkatan sebesar 50,69%, harga pokok yang mengalami penurunan sebesar 4,94%, dan biaya operasional yang mengalami penurunan sebesar 2,86%. Selanjutnya ada pajak, di mana pajak mengalami penurunan dari 1% pada tahun 2017 menjadi 0,64% pada tahun 2018. Terdapat perubahan tarif pajak dari PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Oleh karena itu, penurunan tersebut diakibatkan karena perusahaan membayar PP pajak 46 tahun 2013 untuk omset Januari sampai Juni sebesar 1% dan pajak PP tahun 23 tahun 2018 untuk omset Juli sampai dengan Desember sebesar 0,5%. Selanjutnya adalah laba sesudah pajak, di mana laba sesudah pajak mengalami peningkatan dari 6,49% pada tahun 2017 menjadi 14,66% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh penjualan yang mengalami peningkatan sebesar 50,69%, harga pokok yang mengalami penurunan sebesar 4,94%, biaya operasional yang mengalami penurunan sebesar 2,86%, dan pajak tahun 2018 yang berganti tarif pada PP 23 tahun 2018 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,36%. Selanjutnya terdapat grafik common size. Ada grafik common size tahun 2017, grafik common size 2018, dan grafik common size tahun 2017 dan 2018. Yang pertama untuk grafik common size 2017 seperti ini. Lalu yang kedua ada grafik common size tahun 2018 seperti ini. Lalu ada grafik common size untuk tahun 2017 dan 2018 seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah laporan laba rugi pro forma. Untuk laporan laba rugi pro forma sudah otomatis tertampil proyeksi tahun 2019 yang didapatkan dari rumus. Lalu ada laporan laba rugi pro forma ketika data belum disimpan ke dalam database maka akan masih kosong. Jika sudah diklik simpan ke database, maka laporan laba rugi pro forma akan menampilkan hasilnya, dan selanjutnya laporan tersebut dapat dicetak seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan login sebagai pemilik. Dengan username pemilik dan passwordnya pemilik. Lalu login berhasil. Terdapat menu utama, menu navigation yaitu dashboard, dan menu laporan laba rugi pro forma. Untuk laporan laba rugi pro forma sendiri sudah tertampil seperti ini. Lalu bagian pemilik akan bisa menampilkan data laporan laba rugi pro forma, dan bagian pemilik juga dapat mencetak laporan laba rugi pro forma.